Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi hari ini kita mulai, pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut keadaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, kelas selesai. Semuanya. Bapak akan absen dari absen yang Oke, anak-anak didik semuanya. Bapak akan absen dari absen yang pertama. Yang pertama Haji Alfiandi, Arif Munandar, kemudian Argenti, Dini, Dev, Farid, Kaibun Nisa, hadir, Meli, Pika Elan, Reni, Weli, Rizky Saputra, Haji Alfiandi, Arif Munandar, kemudian Argenti, Dini, Kaibun Nisa, hadir, Meli, Pika Elan, Reni, Weli, Rizky Saputra. Berarti yang tidak hadir ada 2 orang ya. Berarti yang tidak hadir ada 2 orang ya. Bagi anak kedua kan? Dwi anak kedua. Kalau saya anak keberapa deh? Dua. Iya. Dwi kan anak yang kedua. Anak-anak sudah siap untuk belajar ini? Siap. Oke, mari kita dengan yel-yel. Kalau Bapak bilang kaca spion, jawabnya melihat ke belakang menyelamatkan masa depan. Oke. Sudah? Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kaca spion. Melihat ke belakang. Oke, bagus.
minggu lalu belajar sampai nangis ya? Tidak. Maulid minggu lalu. Memang minggu lalu belajar sejarah tentang apa? Sejarah? Memang itu. Materi kan babnya. Aduh. Ya buku kan. Bab 2 aja ya. Nah, bab 2 juga. Yang kita jadi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Halaman kaki ya. Halaman 1 lah. Ini latihannya. Oke, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan. Tapi pelajaran sebelumnya nanti kita jawab tentang Pak disintegrasi ataupun yang lebih mudah kalau kita jelas. Itu adanya konflik di dalam negeri setelah Indonesia merdeka antara lain PKI. Kira-kira siapa yang mau jawab? Ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan DIP, PI dan lain-lain. Kita Bapak. Oke. Mungkin dia bisa. Jawabannya tinggal sebutkan ya. Terjadi konflik halaman 2 tentang konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi. Jadi Bapak nanyakan apa materi sebelumnya? Materi sebelumnya adalah pergolakan dalam negeri tahun 1948 sampai 65 antara lain pemberontakan PKI Medium, kemudian pemberontakan DIPDI dan lain-lain. Ya itu. Oke, Bapak nanya, kata dia yang jawab lama, langsung kamera dekat dia akan ngomong. Kamera sudah dapat. Ngomong. Mas belum jawab ya, taruh dulu ya Pak. Boleh. Baru ke kamera, tarikan, baru direkam. Anak-anak, masih ingatkah materi minggu lalu kita? Masih. Siwa. Materi minggu lalu. Belum. Materi minggu lalu mengenai berbagai pergolakan dalam negeri. Contohnya pemberontakan PKI Medium, pemberontakan DIPDI, peristiwa G30 SPKI dan lain-lain. Pertanyaan. Ya, begitu. Nah, silakan dari kapan kawannya tepuk tangan. Itulah pembuatan film. Memang agak saya gitu. Nanti gaji artisnya mahal. Gaji apa? Memang harus menghafal. Dia harus menghafal. Dia tadi disuruh menghafal pasti apa segala macam. Misalnya dalam film apa segala macam ini membaca segala macam kan tak boleh. Dia harus hafal bahkan 10 percakapan bisa sampai 15 menit dia harus hafal. Memang artis IQ-nya harus tinggi. Ya, dia mahal itu sih. Sudah, silakan tepuk tangan. Itulah yang harus Bapak lakukan.
jadi dalam kelas Pak ngajar. Iya nanti. Lagi ngajar. Gampang ya. Tabak suai. Selanjutnya Bapak memberikan pertanyaan materi sebelumnya menggunakan materi persyaratan yang bertanya, kemudian memotivasi yang berbasis singkat. Untuk pada hari ini? Siap. Oke, mari kita dengan yel-yel. Kalau Bapak bilang kaca spion, jawabnya melihat ke belakang menyelamatkan masa depan. Oke, sudah? Selamat pagi. Selamat pagi. Kaca spion. Melihat ke belakang. Oke, bagus. Ya. Anak, apa manfaat kita belajar sejarah? Dan dari bab 3 ini nanti, pendidikan memang tidak menjamin sukses, tetapi untuk pendidikan kehidupan ini akan menjadi lebih sulit. Nah, nanti kita akan belajar tentang demokrasi terpimpin. Kalian akan mengetahui bagaimana di saat itu dan efeknya ke kalian sekarang. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa ataupun peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu kegiatan ini akan dilaksanakan secara diskusi kelompok. Peserta didik mampu mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi pada demokrasi terpimpin. Yang ketiga, yaitu setelah melakukan kegiatan tanya jawab diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada demokrasi terpimpin. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil penelitian tentang kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada demokrasi terpimpin. 3. Kehidupan politik ekonomi Indonesia pada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Oke, yang pertama di sini ada dinamika politik, yaitu dari detik presiden 5 Juli 1959, kemudian ada peta kekuatan politik nasional, kemudian peran Presiden Soekarno, pembebasan Irian Barat, politik luar negeri. Sedangkan dinamika ada sistem ekonomi terpimpin, kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Nah, mereka Bapak ngajar. Santai be. Itu dah kan aktif juga Pak. Itu dah kan aktif gitu Pak. Oke, bab 3. Kehidupan politik ekonomi Indonesia pada demokrasi terpimpin, yaitu 1959 sampai 1965. Dinamika politiknya di sini adanya detik presiden, peta kekuatan politik nasional, kemudian peran Presiden Soekarno dan pembebasan Irian Barat serta politik luar negeri lewat aktif. Kemudian dinamika ekonomi. Dinamika ekonomi ini adalah sistem ekonomi terpimpin, kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Kemudian lanjut.
Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini latar belakangnya adanya kegagalan konstituante dan konsepsi Presiden 1957. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1957 yaitu pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPRS sementara. Kemudian situasi politik setelah Dekret Presiden 1959, Kabinet Juanda digantikan Kabinet Kerja 1950 10 Juli 1959. Kemudian Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita Menjadi Manifesto Politik. Itu adalah kesimpulannya. Bagikan bukunya. Oke, ada kan? Kemudian Bapak hari ini kita belajar tentang bab 3 kehidupan politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. Yang pertama kita akan dinamika politik dan dinamika ekonomi. Oke, yang pertama di sini. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian ada yang bisa membantu Bapak? Ya, silakan. Kehidupan politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pertama, dinamika politik yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, peta kekuatan politik nasional. Yang ketiga, peran presiden. Selanjutnya, dinamika ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi terpimpin. Yang kedua, kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang kedua. Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu latar belakangnya konsepsi Presiden 1959 dan kegagalan Dewan Konstituante.
yang kedua adalah isi dekret itu sendiri, yaitu adanya pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lihat dulu bacakan. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ataupun MPRS, kemudian lanjut Situasi politik setelah dekret Presiden Majelis. Oke, peta kekuatan politik di sini kita akan pelajari, yaitu Presiden Soekarno menyampaikan 5 gagasan yang disebut USDEK. Kemudian yang kedua adalah gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipul USDEK. Dalam perkembangannya, Manipul USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Coba dibuka ini bawahnya. USDEK itu adalah singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi dan Pemimpinan. Kemudian slide ketiga. Oke, lanjut. Oke, peran Presiden Soekarno. Di sini peran Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin, yaitu memperkenalkan ajaran revolusi, sosialis, pemimpinan nasional, mengeluarkan gagasan nasionalisme, agama dan komunis, yang biasa disebut apa? Nasakom. Ya, tepat sekali, Nasakom. Dalam menjalankan pemerintahan ini mengalami penyimpangan. Kemudian adanya konfrontasi ekonomi, ini membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Gulden itu adalah mata uang Belanda. Kemudian menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda dan perusahaan layanan NMA pada 1958. Kemudian adanya konfrontasi militer. Pada demokrasi terpimpin, politiknya ini banyak adanya peristiwa militer. Yang lain di sini tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora, yaitu 3 komando rakyat. Kemudian tahun 1962 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, ataupun yang sekarang kita kenal dengan Irian Jaya. Oke, kalian semua paham itu. Kemudian pasukan TNI dikerahkan melalui operasi militer di wilayah Irian Barat. Oke, apa pentingnya Irian Barat sekarang buat kita, bangsa Indonesia? Di sana itu ada PT Freeport, tambang emas, ya betul, tambang emas. Di sana itu tambang emasnya luar biasa untuk kemajuan Indonesia dari dulu sampai sekarang. Tidak bisa merebut. Sekarang Freeport itu sudah dikuasai Indonesia walaupun hanya 51% kepemilikannya oleh bangsa Indonesia. Silakan tutup ya. Oke, lanjut. Habis ini kita akan membentuk kelompok yang akan kita lakukan, yaitu masalah Irian Barat. Ini menarik perhatian PBB. Kemudian pada Maret Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia melakukan perundingan di New York. Kemudian dalam perundingan New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Puntia pada 1 Oktober 1962. Kemudian adanya disidentifikasi Irian Barat, ada Papera, kemudian hasil Papera memutuskan Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian pada 1 Mei 1963 kemudian menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia menyelenggarakan penentuan pendapatan Papera. Oke, lanjut. Di sini, balikan.
Peristiwa juga penting dalam politik, yaitu lihat di sini. Adanya kita konfrontasi dengan Malaysia. Malaysia itu dekat dengan kita kan? Tetanggaan dengan kita. Bagaimana hubungan Malaysia dengan Indonesia sekarang? Ada yang bisa jawab? Silakan. Hubungan Indonesia dengan Malaysia sekarang, kita dengan tetangga kita. Hubungannya baik. Ya, baik antara biasa dengan keluarga. Terus satu orang yang dipanggil kedua, kemudian dari laut. Ya. Nah, pada tanggal 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Malaysia ini menarik antara lain Sarawak, kemudian Borneo Utara, yaitu Sabah sekarang. Kemudian Presiden Soekarno ini tidak setuju. Pemerintah Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme, yaitu penjajahan tipe baru, pembentukan baru Inggris yang membahayakan negara itu. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan berita yang menandai konsultasi antara Indonesia dengan Malaysia. Ini sangat tragis buat kita. Utamanya kita ini Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak. Banyak tentara-tentara kita, Bapak sempat menanyakan kepada sumber sejarah yang waktu itu ikut perang, dia adalah pimpinan di daerah kita. Beliau itu berperang secara gerilya. Apa yang mereka bawa saat berperang selain senjata? Mereka itu ya hanya dibekali dengan garam, tidak membawa nasi ataupun lauk pauk. Bagaimana mereka bertahan di hutan selama berapa bulan bertahan? TNI kita memang sangat luar biasa dan hebat. Melawan konfrontasi dengan Malaysia ini, salah satunya adalah orang Inggris. Karena Malaysia itu dijajah Inggris, masih ada Inggrisnya. Kemudian melawan rakyat setempat, yaitu orang-orang suku Dayak. Mereka itu bertahan hanya dengan garam itu dimasukkan ke, diambil daun muda, pohon-pohon kayu, dibalut, kemudian itulah yang dimakan. Sambil mereka bertahan, nanti akan mencari aliran sungai, dapatkan ikan itu lah yang dimakan. Tapi mereka tidak memasaknya dengan cara dibakar. Tidak boleh. Karena kalau dibakar itu akan menghidupkan api dan akan nampak oleh lawan mereka. Siapa yang bisa menghidupkan api pasti akan ketahuan dan akan diserang. Itu kalau mereka. Jadi mereka makannya hanya apa adanya untuk bertahan hidup. Ya, kalau ketemu rusa dibunuh, dimakan. Ya, apalagi kalau mau dipanggang malam hari itu asapnya kan ketahuan, apinya ketahuan, luar biasa gitu kan. Sedangkan dalam kita berperang itu harus betul-betul aman. Oke, lanjut. Politik mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Oke, kita akan pelajari yang pertama tadi politik, sekarang ekonomi. Ekonomi mercusuar. Perhatikan pembangunan yang ada di Indonesia ini luar biasa. Ada salah satunya yaitu ini Tugu HI. Dan kedua ini adalah Jembatan Ampera di Sumatera. Kemudian ada 9, kemudian ada Gelora Bung Karno. Ini adalah Stadion Kebanggaan Indonesia. Pernah kalian menonton timnas sepak bola? Nah, kan? Orang Sambas kita juga pernah main di sana kan? Ya, kalau liga yang remaja itu kemarin kita kalah melawan pasukan Sumatera Barat di usia 17. Itu mainnya juga di Gelora Bung Karno. Lanjut.
Oke. Di atasnya ini tolong dikecilkan ini. Oke. Indonesia keluar dari PBB. Ini terjadi pada 7 Januari 1965. Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Latar belakangnya yaitu PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian sikap PBB yang tidak merombak itu organisasi PBB. Tahu enggak sampai jadi kameramen kita bilang nanti yang dari laki Perkembangannya ini deklarasi ekonomi mengalami kegagalan. Silakan yang mau jawab tunjuk tangan. Silakan. Mengapa yang sudah kita bahas tadi? Dalam perkembangannya deklarasi ekonomi ini mengalami kegagalan. Silakan tunjuk tangan yang mau. Silakan. Karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund atau IMF. Oke, sudah. Oke, di sini dari materi yang sudah Bapak sampaikan sebelum kita membentuk kelompok, ada yang ingin bertanya? Kenapa Insinyur Soekarno pada masa ya Allah tak apa. Apa para Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin seperti apa ya Pak? Ada yang mau menjawab? Saya mau jawab. Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional atau yang biasa disebut dengan Resopim, lalu mengeluarkan gagasan nasionalis, agama dan komunis atau yang biasa disebut dengan Nasakom. silakan beri aplaus buat kawannya yang jawabannya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Aris akan mengajak kalian untuk berselancar di masa demokrasi terpimpin. Materi ini adalah materi sejarah yang akan dipelajari di kelas 12. Di demokrasi terpimpin, pada pertemuan di video kali ini, kita akan belajar tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ya, sistem ekonomi demokrasi terpimpin seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin, di mana semua aktivitas ekonomi didesentralisasikan atau dari desentralisasi di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Ya. Jadi sistem ekonomi terpimpin ini secara garis besar yaitu di mana sistem ekonominya semua tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Nah, itu ya. Nah, langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah yang pertama, pemerintah itu membuat atau pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959, dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Tugas Depernas adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. Kemudian tugas dari Depernas yaitu menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai dalam waktu 1 tahun, Depernas ini berhasil menyusun rancangan dasar undang-undang pembangunan nasional sementara berencana bertahap tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS. Mengenai masalah pembangunan, terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. 1963, Dewan Perancang Nasional atau Depernas diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas itu adalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. Yang kedua, tugasnya dari Bappenas adalah mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, tugas dari Bappenas adalah menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris MPR. Ya, itu ya. Jadi kalian sekarang bisa mengetahui bahwa untuk menyelenggarakan sistem ekonomi terpimpin, pemerintah akhirnya membentuk Depernas. Karena mengalami banyak sekali permasalahan, maka Dewan Perancang Nasional ini akhirnya diganti oleh Bappenas atau Badan Perancang Pembangunan Nasional yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Ya, itu yang pertama. Terus untuk membangun sistem ekonomi terpimpin, usaha yang kedua adalah penurunan nilai uang atau dikenal sebagai devaluasi. Tujuan dari dilakukannya devaluasi ini adalah guna membentuk, yang pertama ya, guna membentuk inflasi yang tinggi. Ya, jadi guna membentuk sistem ekonomi dan membendung inflasi yang cukup tinggi, ya, sehingga adanya apa? Adanya penurunan atau devaluasi. Yang kedua, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Ya. Maka pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu uang kertas pecahan bernilai 500 itu menjadi 50. Kemudian uang kertas pecahan bernilai 1000 menjadi 100. Dan pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Ya. Tetapi usaha pemerintah di bidang devaluasi ini tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah, tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun. Kemudian pengambil alihan perusahaan Belanda pada tahun 58 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman. Kemudian pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games keempat tahun 62, pada saat itu RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk pembebasan Irian Barat. Nah, hal inilah yang menyebabkan walaupun harga-harga barang itu menjadi murah, tapi tetap tidak bisa terbeli oleh masyarakat. Karena apa? Rakyat atau masyarakat tidak memiliki uang. Nah, itu ya. Sekarang kita akan membahas usaha yang ketiga dalam bidang ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu kenaikan laju inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi itu karena adanya penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan.
anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar dan pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Itu latar belakang kenapa kok muncul meningkatnya laju inflasi di Indonesia pada saat demokrasi terpimpin. Kegagalan tersebut itu disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Kemudian pemerintah juga menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti Ganevo, Games of the New Emerging Force, dan Konevo atau Conference of the New Emerging Force yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya. Dampaknya dari kegiatan-kegiatan tersebut sehingga inflasi semakin bertambah tinggi, harga-harga semakin bertambah mahal, kemudian kehidupan masyarakat semakin terjepit. Ya. Indonesia pada tahun 1961 secara terus-menerus harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Ekspor semakin buruk dan pembatasan impor karena lemahnya devisa. Tahun 1965 cadangan emas dan devisa telah habis, bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta US dollar sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat lainnya. Nah, sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut antara lain apa? Yang pertama, keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat angka inflasi. Kekurangan uang malah nyetak duit gitu ya. Ini jadi sehingga uang yang beredar di masyarakat semakin banyak sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan meningkatnya inflasi. Usaha yang kedua, pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi 1. Kemudian langkah yang ketiga, dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut, uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1.000 kali lipat uang rupiah lama, akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru. Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malah menyebabkan meningkatnya angka inflasi. Nah itu ya, jadi itu adalah kegagalan atau usaha yang dilakukan pemerintah tapi mengalami kegagalan. Yang ketiga yaitu tentang meningkatnya laju inflasi di Indonesia. Nah, beberapa kebijakan di bidang ekonomi. Yang keempat adalah bernama DEKON atau Deklarasi Ekonomi. Latar belakang dikeluarkannya deklarasi ekonomi itu karena berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor mengalami kegagalan. Misalnya sistem bukti ekspor atau BE, kemudian sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri, sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Ya. Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON dengan 14 peraturan pokoknya. DEKON dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Strategi DEKON adalah mensukseskan pembangunan sementara berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas pada tanggal 13 Agustus 1960. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Tujuan utama dibentuk DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, jadi tadi sudah kita bahas tentang DEKON, latar belakangnya sudah, tujuannya sudah, pelaksanaan dari DEKON atau dari deklarasi ekonomi ini adalah yang pertama yaitu peraturan tersebut tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Pelaksanaan dari DEKON ternyata peraturan tersebut tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi yang ada di Indonesia.
Dekon mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok, tampak dengan adanya kenaikan harga barang mencapai 400% pada tahun kisaran 61 sampai 62. Beban hidup rakyat semakin berat. Kegagalan peraturan pemerintah disebabkan karena tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF sebesar 400 juta US dollar. Adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka konfrontasi Dwi Korah. Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia. Ya, itu adalah tentang Dekon. Kemudian usaha yang kelima pada bidang ekonomi di masa demokrasi terpimpin, yaitu dengan cara meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Nah, jika Indonesia tidak mampu memperoleh keuntungan, maka akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri guna memenuhi biaya impor dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Sehingga Indonesia mampu memperbesar komoditi ekspor. Dari ekspor tersebut maka akan digunakan untuk membayar utang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Dengan bantuan kredit tersebut membuka jalan bagi perdagangan dari negara lain yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. Ya. Ada lagi mungkin kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu dengan cara pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Ya. Dikeluarkannya peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP dalam usaha perdagangan. Kemudian peleburan bank-bank negara. Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara di dalam satu bank sentral sehingga didirikan namanya Bank Tunggal Milik Negara berdasarkan penentuan Presiden nomor 7 tahun 1965. Tugas bank tersebut adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan peleburan bank-bank seperti Bank Koperasi dan Nelayan atau BKTN, kemudian juga ada Bank Umum Negara, kemudian juga ada Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, ke dalam satu bank yang dikenal sebagai Bank Indonesia. Dibentuklah Bank Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dan tugas serta pekerjaan masing-masing. Tindakan itu menimbulkan spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara sebab tidak ada lembaga pengawasnya. Kegagalan pemerintah dalam menanggung masalah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin itu disebabkan karena semua kegiatan ekonomi terpusat sehingga kegiatan ekonomi mengalami penurunan yang disertai dengan inflasi. Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tapi diatasi dengan cara-cara politis. Kemenangan politik diutamakan, sedangkan kehidupan ekonomi diabaikan. Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Jadi itu tadi yang sudah kita bahas tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Semoga dari penjelasan Pak Aris yang mungkin masih belepotan ya, masih banyak banyak sedikit kekurangan, banyak kekurangan dan sebagainya. Kalian bisa kembali membuka buku-bukunya sambil mengecek catatan-catatannya sehingga kalian tahu apa itu KESOP atau apa itu KOTOE, apa itu Dekon, apa itu Bappenas dan sebagainya yang sudah kita bahas pada video ini tadi ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi terakhir pada masa demokrasi terpimpin, yaitu perjuangan pembebasan Irian Barat. Seperti apa? Kita tunggu video selanjutnya di pendidikan.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suruh kalian membentuk 4 kelompok. Itu antara lain kelompok 1 membahas pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua tentang penekanan laju inflasi, yang ketiga penurunan nilai mata uang, yang keempat perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pembelajaran nomor 21 dan kemarin dia juga mengisi tentang kurikulum 2013. Jadi sengaja saya ambil materi beliau karena beliau ini adalah mentor buat saya, suri tauladan buat saya. Oke, sini perjuangan membebaskan Irian Barat, videonya yang dibuatnya. Sambil kalian kerjakan. Ini pertanyaannya, kelompok 1, bagaimana pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun Bappenas di sini. Kedua, tentang penekanan laju inflasi, yaitu yang ketiga penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu pemotongan uang. Dan kemudian yang keempat tentang perdagangan dan perkreditan luar negeri. Oke, Bapak Ibu sudah ingin lagi? Kelompok 1 akan Bapak tukarkan ke kelompok 4, kelompok 2 tukar dengan kelompok 3, dan kelompok 4 ditukar dengan kelompok 1. Ya. Nanti akan kita bahas dan diskusikan lebih lanjut. Dah full ke sore Pak. Oke, sudah selesai. Oke, Bapak kumpulkannya.
Dah, Bapak akan bagikan kelompok ini akan Bapak pisah. Oke, siapa dulu membacakan punya hasil kelompok temannya? Oke, udah. Oke, udah. Mari kita mulai diskusi kelompok. Siapa yang megang kelompok 1? Silakan dibacakan hasil temannya. Silakan. Kamu ulang gitu. Dah. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Pada 24 Desember 1963, Presiden Soekarno mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam Kabinet Kerja, sekaligus membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapernas. Inilah yang menjadi tonggak awal Bapernas. Pada masa Orde Baru terbentuk Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan. Kelompok berapa itu? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Ya, silakan bacakan. Tentang penekanan laju inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Link ke metode kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply, loss push inflation. Dari sisi permintaan, demand pull inflation, dan dari ekspektasi. Oke. Dekret Presiden 5 Juli 1959 hal-hal sebagai berikut. A. Pembubaran Dewan Konstitusi. B. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Oke. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 tentang penekanan laju inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Link dan mengutarakan CSP IHK kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meningkat atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Oke, tepuk tangannya. Dan pergerakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRRI dan permesta munculnya pemberontakan PPRI dan bentuk dari adanya persoalan di dalam Biasa. atas minimumnya kesejahteraan tentang di dan mendorong beberapa tokoh militer untuk
Walaupun masih kurang jelas dan poin-poinnya itu belum mengena, nanti akan kita betulkan nanti. Mari untuk masukannya. Oke, perhatikan lagi. Masalah politik dan ekonomi ini, perhatikan. Bapak lihat ya di sini ya. Ya, Bu. Dewan Perancangan Nasional ini dibentuk 15 Agustus 1959. Dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 80 tahun 1958, dan pada tahun 1963 Dewan Perancangan Nasional berganti nama menjadi Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Ini masa demokrasi terpimpin. Apa salah satunya? Ada yang tahu nggak orang-orang sekitar Pemangkat sini? Salah satunya yaitu terminal pemangkatan yang ada jembatan yang Komodo. Itu juga pembangunannya di masa demokrasi terpimpin. Salah satunya juga yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara. Tempat emak bapak kita kerja di sana kan? Ya. Siapa yang bapaknya kerja sebagai nelayan dan yang mengangkut pelabuhan? Ya, ramai kan? Ya. Di situ itu juga hasil pembangunan dari politik pada saat itu. Oke. Lanjut. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi kita hampir mau 1 jam sudah. Oke, lanjut kita dengan nanti Bapak akan melakukan depan. Oke. Sebutkan isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau bisa dibilang disebut MPRS. Ya, lanjut. Ya, sendiri dulu. Dinamika politik memiliki kesimpulan. Yang pertama, dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua yaitu peta kekuatan politik nasional. Yang ketiga, peran Presiden Soekarno. Yang keempat, pembebasan Irian Barat. Yang kelima, politik luar negeri. Oke, lanjut. Sedangkan dinamika ekonomi memiliki 2 kesimpulan, yaitu sistem ekonomi terpimpin. Yang kedua, kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Oke, sekarang hari ini semoga pembelajaran yang kita ingin capai itu melekat kepada kalian. Sebelum hari ini kita melaksanakan latihan tugas. Tugasnya itu ada Bapak akan share kepada kalian nanti kerjakan di rumah. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi selanjutnya apa? Ada yang tahu? Silakan. Materi selanjutnya mana buku yang langgar kalian? Bab 4, sistem struktur politik ekonomi masa reformasi. Kemudian ini nanti kalian akan pelajari. Di sini silakan kalian baca nanti halaman 147 sampai 152. Kita akan bahas pertemuan ini pada minggu depan. Ya, karena hanya pembelajaran sekali dalam seminggu, masih tatap muka terbatas. Beginilah pembelajaran kita 1 jam full. Kita sampai jam 9.44 karena dimulai dari jam 8 Bapak.
Ada lagi mau didengar? Sampai di sini Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.